Sebelumnya untuk Bapak Ibu yang belum on cam, silakan on cam dulu karena perkuliahan akan segera kami mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Pak Rifki. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita semuanya diberikan kesehatan. Tidak terasa kita sudah masuk pada pertemuan keempat dan tinggal 3 pertemuan ke depan. Semoga Bapak Ibu semuanya tetap semangat dan tetap antusias pada perkuliahan malam hari ini. Baik, sebelum memulai perkuliahan malam hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri, langsung saya serahkan kepada Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Masih mute Pak. Sorry. Tes, dengar suara saya, Mbak? Dengar Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke, ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Desti atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. lanjut dengan materi kita selanjutnya ya, teman-teman. Semoga kuliah malam ini tetap bisa berjalan dengan baik dan normal. Tentu harapan kita juga bermanfaat. Terlepas hasil yang kurang mengembirakan tadi malam ya. Kalian berharap apa dengan lawatan Indonesia ke Jepang? Menang? Ya nggak mungkin lah. Untuk saat ini. Ya, ben bu, nggak tahu saya. Jadi malam ini kita membicarakan tentang dua hal, teman-teman ya. Kita bicara logical fallacies and cognitive bias ya. Jadi kalau logical fallacies ini kita bicara tentang sesungguhnya bicara tentang kesalahan dalam menyusun logika, kesalahan logika dalam menyusun argumen, gitu ya. Jadi gak katuk. Kalau kemarin kan kita bicara tentang apa nih? Bicara tentang klaim terus dengan argumen mendukungnya gitu ya. Nah, sekarang kita bicara hubungannya itu pas atau enggak, logis atau enggak. Nah, di situ ya. Nah, kalau kita bicara tadi logical fallacies, lalu kalau kita bicara cognitive bias itu adalah pola pikir yang menyimpang karena eh, shortcut otak ya. Jadi kita otak kita punya kelemahan dan dengan sangat menyesal harus mengatakan bahwa dua hal ini itu sangat mempengaruhi cara kita menganalisis masalah di sekitar kita sehari-hari ya. Teman-teman percaya nggak percaya, nanti akan ada banyak penjelasan dan contoh-contohnya ya. Dan kita bahas beberapa hal ya. Kita bahas beberapa hal malam ini. Oke, nah sekedar pengantar, kalau ini yang seperti saya utarakan tadi ya, kalau kita bicara logical fallacies, kita bicara kesalahan logika dalam argumen. Jadi ada premis satu, ada premis dua, kesimpulannya seperti apa, itu nggak pas, salah gitu ya. Lalu kalau kita bicara cognitive bias, kita bicara penyimpangan pola pikir karena otak punya keterbatasan. Mohon maaf, kita tidak sedang bicara tentang sebuah, maaf ya. Kita tidak sedang bicara tentang penyakit tertentu, enggak. Ini murni karena kita memang manusia dan karakter manusiawinya itu kadang memunculkan cognitive biasnya itu. Ya. Yang penting ya yang seperti katakan tadi ya, karena dua hal ini mempengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, menganalisa masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti banyak nanti contohnya. Ini, fallacies itu membuat argumen terlihat logis padahal sebenarnya menyesatkan. Ya, dan dengan sangat menyesal saya harus mengatakan sering ditemukan di iklan, debat, medsos, bahkan presentasi yang formal, bisnis utamanya.
politik apalagi. Karena makanya saya bersyukur kenapa kampus ini memutuskan bahwa mata kuliah critical thinking ini menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri, tidak tidak embedded atau bergabung dengan mata kuliah yang lain. Kenapa? Kami percaya bahwa critical thinking untuk saat ini tuh penting banget. Salah satu target dengan belajar critical thinking adalah kita bisa menghindari yang namanya hoax. Kita tahu kan ya, teman-teman, bahwa hoax itu sekarang saya nggak bicara hoax ya. Kita hidup di zaman di mana informasi itu deras banget harusnya. Dan informasi itu dibuka di mana-mana. Kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari mana aja, kapan aja, oleh siapa, itu kita bisa dapat informasi. Ya. Nah, karena terlalu banyak informasi itu, kadang-kadang kita kehilangan kesempatan untuk memproses informasi tersebut. Kadang ditelan mentah-mentah, kadang begitu masuk di kepala kok, oh logis ya, tahu berlangsung. Nah, harapannya critical thinking, terutama di materi malam ini, kita bisa mencoba minimal lah ada barrier to entry-nya dulu, minimal ada saringannya dulu gitu loh ya. Problemnya adalah logical fallacy itu kadang-kadang kita nggak sadar juga ngelakoni itu, ya. Kadang nggak sadar, apalagi saat membela pendapat sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Ini contoh beberapa hal ya. Nah, kita bicara yang pertama sekarang. Kita bicara yang namanya logical fallacy ad hominem. Ad hominem ini artinya adalah ketika berargumen kita tuh kehilangan kita kehilangan argumen, habis argumen kita. Lalu yang kita serang itu orangnya, bukan argumennya. Kalimat-kalimat di sini bisa teman-teman perhatikan sendiri ya. Kamu nggak ngerti ekonomi, kamu bukan pembisnis. Dia kritik sistem, dia sendiri bolos kuliah. Jadi yang diserang itu orangnya, bukan argumennya. Ya. Kalau teman-teman baca di sosmed, di mana, TikTok, di Twitter, itu ada orang yang menyatakan dia punya argumen gini, reasoningnya gini. Terus tiba-tiba orang ada nyambung gitu, langsung, mohon maaf, bicara tolol, bicara ini, bicara itu, bicara, langsung menyerang orangnya gitu loh. Itu ad hominem. Kalau memang argumen si A ini dianggap tidak logis atau kurang kuat, counter aja argumennya, jangan diserang orangnya gitu loh. Ya, kita tuh ad hominem ini sering terjadi dan kadang kita nggak sadar. Bahkan saya sendiri pun juga kadang nggak sadar juga ketika oh iya iya saya barusan ad hominem itu perlu saya perbaiki ke depannya gitu ya. Padahal kenapa kok ad hominem dilarang? Karena ad hominem itu pada akhirnya tidak menyerang logika argumennya, tapi menyerang pribadinya gitu loh. Ini adalah ad hominem logical fallacy yang pertama ya. Jadi kalau kita bicara ad hominem, kita bicara menyerang orangnya, tidak menyerang argumennya. Ya. Oke. Lalu berikutnya adalah logical fallacy yang namanya straw man. Artinya memutarbalikkan argumen agar mudah diserang. Teman-teman bisa baca semua contohnya di sini. Ini contoh aja ya, saya sederhanakan. Jadi si A bilang, kayaknya kita harus kurangi jam kerja kita. Nah, si B yang dengar itu, kesimpulannya adalah, oh jadi kamu mau rugi, kamu tidak loyal kepada perusahaan. Yang bilang nggak loyal itu siapa? Kan kita cuma bilang kurangi jam kerjanya. Apakah bisa disimpulkan ke arah nggak loyal? Kan belum tentu juga kan ya. Jadi eh, strawman itu formatnya seperti itu. Diskon perlu dikaji. Artinya kebijakan diskon pada sebuah barang itu perlu kita cek lagi Pak. Loh sih, maksudmu piye? Jadi kamu nggak gelem kasih kasih promosi atau diskon buat konsumen. Dikaji, bukan dilarang. Gitu loh ya. Jadi kita cek lagi Pak, prosentasinya berapa? Mungkinkah kekurangan atau mungkinkah kelebihan? Gitu ya. Di sekolah kita perlu
Ya, anak-anak kita perlu kita kontrol penggunaan HP. Jadi kamu mau melarang semua penggunaan HP? Ini kan nggak bilang melarang ya, kita hanya bilang dikelola, dikontrol. Jadi ya dikontrol, dipastikan lah ya penggunaan HP-nya seperti apa. Itu. Jadi logical fallacy untuk strawman ini itu apa ya? Memutarbalikkan argumen, tapi tidak sesuai dengan apa yang diutarakan di awal gitu loh ya. Ini adalah strawman. Lalu berikutnya adalah logical fallacy, false dilemma. Seolah-olah hanya ada dua pilihan ekstrim. Ini happening banget ketika pemilu, ya. Hanya gara-gara saya nggak membela si nomor ini, saya disimpulkan, oh kamu nomor sekian nih. Kalau kamu nggak milih dua, berarti kamu nomor satu nih. Kalau kamu nomor satu, kamu berarti nomor dua nih. Itu kan ya. Ini false dilemma seperti ini. Kalau kamu nggak pilih aku, kamu musuhku. Cuma ada dua pilihan, ikut tren atau bangkrut. Kalau nggak setuju, berarti kamu pengkhianat tim. Lah, apaan? Kan kalau nggak setuju bukan berarti kita tidak loyal pada tim tersebut ya. Karena kadang-kadang ada loh pendapat ketiga yang lebih moderat. Alih-alih ikut tren atau bangkrut, kita bisa ambil trennya tanpa keluar uang lebih banyak sehingga tidak membuat kita bangkrut. Contohnya seperti itu gitu loh. Jadi ada pilihan di tengah-tengah yang mungkin bisa lebih moderat dari satu sama lainnya. Tuh. Lah, false dilemma itu seperti ini. Kayaknya hanya dua pilihan, lega urip mati. Itu tok wes. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang perlu kita hati-hati ya teman-teman. Kita bicara logical fallacy, slippery slope. Satu langkah kecil dianggap memicu efek besar. Ya. Contoh, kita izinkan telat satu orang, semua bakal telat. Ini pernah saya alami betul ketika saya jadi kaprodi manajemen S1, ketika itu ada mahasiswa yang, Pak saya izin, saya untuk ujian skripsinya itu terpaksa harus via online. Ketika itu masih full offline ya teman-teman, masih luring. Nah si anak ini meminta diizinkan untuk bisa ujian secara online. Eh, Alasannya kenapa? Karena dia kondisi barusan melahirkan, posisi di luar kota, suaminya pun bekerja. Tiga hal ini akan membuat dia kesulitan kalau ujian secara offline harus datang ke kampus. Gitu loh. Tuh, Pak, nanti kalau anaknya diizinkan, berarti orang yang lain bisa atau boleh dong mengajukan online. Jawabannya gimana? Loh, ada teman-teman yang lain ingin ujian online juga, dia kondisinya harus sama persis dengan si A ini. Pertama, dia harus barusan melahirkan. Kedua, bojone kersone kono. Ketiga, dia maksudnya di luar kota. Kalau tiga hal nggak penuhi, nggak boleh offline, nggak boleh online. Jadi kemungkinan untuk parah semakin ke depan itu nggak terjadi gitu loh dengan adanya kendali dari kita. Ada persyaratan-persyaratan khusus yang dituruti. Jadi kadang-kadang slippery slope itu gede-gede ini suatu hal yang konteksnya ya sekedar di satu satu hal ini aja gitu. Emang kalau diizinkan satu telat, semua bakal telat. Enggak juga sih. Nah kalau yang satu telat itu banyak bocor, apakah yang lain harus ikut telat juga? Ya selama kalau banyak nggak bocor, dia nggak punya alasan untuk telat, kan ya. Kalau diberi diskon nanti pelanggan minta gratis. Namanya pelanggan ya ngono iku. Lek iso iku gratis tapi enak ya. Tapi kan nggak harus seperti ini gitu loh ya. Pasti ada keputusan yang bisa dikendalikan, jadi nggak harus mengarah ke efek domino gitu loh. Menganggap satu hal kecil akan berujung pada kehancuran besar, boleh dalam sisi prediksi. Tapi kan kita tindakan berikutnya kan harus ada antisipasi ya kan. Makanya saya antisipasi di hal tersebut. Kalau kamu mau ujian online, ya kondisimu harus tiga hal itu tadi minimal. Gitu. Jadi akhirnya nggak ada banyak yang akan ikut online lagi karena harus memenuhi syarat tersebut terlebih dahulu ya. Kalau cuti hari ini, besok semua akan ikut-ikutan Pak. Jadi kita sebaiknya nggak jangan cuti.
Ya belum tentu juga. Kan cuti alasannya macam-macam ya. Nanti tinggal di approve atau enggak cutinya kan sudah selesai gitu loh. Tuh. Ini yang sering kali kita temuin. Slippery slope ini seperti ini. eh Bapak engko lek eh, kita kasih potongan 5%. Engko undang-undang minta lagi 10%, undang-undang 15%, undang-undang 20%. Ya kan enggak harus seperti itu. Gitu. Ini sering kali terjadi di sekitar kita dan bahkan mungkin kita sendiri seperti itu. Ya. Ini juga nih, ini happening banget. Logical fallacy appeal to authority. Artinya kita percaya pada orang tersebut terkait argumennya hanya gara-gara dia adalah tokoh terkenal. Tokoh terkenal, percaya atau nggak percaya, ini happening banget di Indonesia, Konoha, Katulistiwa ini. Ya, teman-teman pernah dengar nggak yang namanya kripto? Gitu. Pernah nggak teman-teman cermati bahwa karena trennya kripto ketika itu di tahun keberapa lupa saya, itu sempat booming, maka beberapa artis gitu ya bikin kripto karena yang bikin kripto itu artis, orangnya terkenal, banyak yang beli. Endingnya gimana? Sekarang gimana? Gitu loh. Jadi eh, kita minimal mencoba kritis ya. Bahkan siapapun yang mengatakan jangan dulu ditelan mentah-mentah, apalagi kalau background latar belakangnya beda jauh dengan produk yang ditawarkan. Ya kalau kita bicara kesehatan kan, kalau yang ngomong dokter kan kita percaya tuh. Contoh gini wes, kenapa kok dokter Tirta dijadikan endorse sepatu? Ayo, teman-teman mau komen nggak? Atau chat atau apalah wes? Apa open mic? Kenapa kok dokter Tita di di apa nih? Dijadikan endorser untuk beberapa sepatu merek lokal? Why? Izin Pak, Boleh. Yuk, karena kalau menurut saya Pak ya, mungkin nanti kalau misal salah mau dikoreksi. Karena nggak kan masalah. Dokter Tirta itu sering memberikan eh, kayak kajian atau mungkin pembahasan terkait dengan gaya hidup sehat. Mungkin Hmm, salah satunya itu Pak. yes, 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 yes. Terima kasih, Bayu. Jadi, kalau kita bicara endorser, influencer, itu kan ada tiga hal ya. Pertama, credibility, eh, lupa saya. Tapi kita fokus pada credibility-nya dulu gitu loh. Eh, kalau sudah bicara kesehatan, lalu yang bicara itu dokter, eh, kita lebih bisa, apa nih, itu layar pertama ya. Nanti baru kita bicara argumennya. Tapi dengan memperhatikan kondisi itu sendiri, itu loh sudah bisa menjadi saringan pertama kita kalau kita bicara authority dalam konteks logical fallacy ini ya. Jadi hanya gara-gara artis, beli ini, nanti akan gini, gini, gini nih. Yang bicara artis, lalu bicara satu hal yang di luar konteks atau keahlian dia, akhirnya banyak yang beli. Itu kadang-kadang kan appeal to authority-nya tinggi banget. Itu. Nah kembali ke konteks Dokter Tirta, saya kira klik banget gitu ya. Kita tuh sekarang sudah mulai nggak percaya sama pendapat para ahli. Kita tuh sekarang mulai percaya pada review-review produk di aplikasi atau omongan-omongan orang yang mengalaminya sendiri. Jadi kita lebih percaya pada pendapatnya teman daripada pendapatnya eh, pihak perusahaan bahkan atau pengiklannya sendiri. Kita sudah nggak percaya gitu loh. Nah, itu ditangkap oleh perusahaan beberapa merek sepatu merek lokal, cerita diangkat. Klik sudah akhirnya. Dekat dokter Tia juga, saya juga kenal akhirnya yang jenenge Kangki karo apa Anart ya, Yunert gitu ya. Oke lanjut ya. Contoh di sini kan kelihatan banget influencer bilang ini cuan, gas saja. Happening banget ketika bicara apa nih, apa ya, eh, robot saham, apa lupa saya yang iklannya banyak influencer-influencer yang cerita tentang ini gitu ya, sampai ada yang ditangkap polisi dan seterusnya gara-gara ternyata bohong. Yaitu appeal to authority
Itu appeal authority. Jadi ketika kita ada tokoh populer yang belum tentu ahli di bidang yang sering dibahas, sikap kita harus kritis ya, kritis dulu. Bener lah yang diomongin dia itu seperti ini. Emang kalau Deddy Corbuzier cerita tentang IKN, posisinya dia apa? Nah, kan ya. Memang kalau siapa nih, foto wingi, personel personel slang itu dijadikan Telkomsel dijadikan komisaris Telkom, perannya apa? Lah, itu perlu. Padahal dia secara secara keterkenalan kan tinggi banget, artis loh. Tapi kalau bicara bidang, entar dulu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, eh, itu tadi adalah beberapa contoh tentang logical fallacy ya. Saya nggak akan mengcover semuanya, teman-teman. Banyak banget. Nah, sekarang kita akan mulai geser ke bias. Ya, kita mulai bergeser ke bias. Eh, Pertama kita bicara survivorship bias. Kemarin saya masih ingat teman-teman, kalau kalian dihadapkan pada saudara teman yang kalau kita sarankan kuliah nggak mau, dia pakai alasan lah iku si A orang terkenal ini Bob Sadino itu nggak kuliah sukses, eh, ternyata konten kreator bisa beri rumah gara-gara bikin konten video terus-terusan. Nah, kita mending nggak usah kuliah, ngonten aja kalau gitu. Kita nggak perlu kuliah, kita nggak perlu kuliah. Jadi aja seperti Bob Sadino. Kalau teman-teman atau seorang sekitar kita itu punya pola pikir seperti itu, dia terjebak pada survivorship bias. Ya, dia hanya fokus pada yang berhasil. Sementara yang gagal dia abai. Maksudnya gimana Pak? Kita bicara popular sample di sini. Contoh nih, ada 10 anak yang eh, mulai beranjak dewasa dan pingin apa ya istilahnya, pingin buka usaha sendiri tanpa kuliah, tanpa kuliah. Nah, ternyata dari 10 anak itu hanya satu yang jadi Bob Sadino, sementara yang 9-nya itu gagal. Nah, dikatakan survivorship bias itu ketika kita itu fokus pada yang berhasil. Yang cuma satu itu, yang 9 itu nggak kita gatekno, dianggap nggak ada gitu loh. Nah, ini bahaya, bahaya. Kenapa? Kita akhirnya fokus pada data yang kita fokus pada satu hal yang tidak biasa, kita pakai itu sebagai acuan, sementara data-data yang lain yang lebih banyak itu mengatakan sebaliknya, itu akan buruk buat kita gitu loh ya. Bukannya kita bisa menarik kesimpulan yang nggak mewakili kenyataan secara utuh. Nih, oke, ini adalah kalau beberapa teman-teman yang sudah pernah mengikuti hal ini ya, survivorship bias, itu komentar nggak apa-apa silakan. Jadi ini adalah pesawat tempur zaman Perang Dunia. Titik merah ini menunjukkan lubang peluru dari pesawat-pesawat yang berhasil kembali ke markas. Ya, anggaplah ada 20 pesawat. Nah, ke beberapa pesawat yang kembali ke markas, itu kondisinya kalau diambil rata-ratanya, lubang-lubang peluru itu ada di posisi yang merah-merah ini. Wakeh banget ya, dan posisinya ada di badan, di sayap, kanan kiri, ada di ekor. Ya. Menurut teman-teman, biar probability pesawat yang kembali ke markas itu lebih banyak, itu lebih baik kita kasih eh, apa ya, kita tambahi baja itu di bagian mana aja, Rek? Saya mau tanya, ya. Jadi pesawat kita ada banyak, berangkat semua, tentu ada yang nggak bisa kembali, hancur di perang, lalu yang kembali-kembali itu kondisinya eh, kondisinya itu lubang-lubangnya itu seperti ini.
kebanyakan pesawat yang kembali itu kondisinya seperti ini lubang-lubangnya. Merah-merahnya di sini. Pertanyaannya adalah, biar pesawat kita bisa kembali lebih banyak, kita pasang plat baja sebagai pelindung itu di bagian mana aja kira-kira? Ayo, tolong responnya dong. Dengan biarkan saya bicara dengan layar. Yuk, 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 yuk. Yang tidak berlubang, Pak. Di mana contohnya, Fer? Di mana? Ini siapa yang bilang? Oh, Vera. Era, Pak. Oke, contohnya di mana, Fer? Di bagian yang tidak berlubang itu, Pak. Baling-baling ya. Iya, Contohnya baling-baling, terus apa ini, hidung pesawat, terus bagian belakang ini ya, gitu deket. ya. Iya, iya. Oke. Kenapa, Fer? Kenapa kok Vera menyarankan seperti itu? Karena karena rata-rata pesawat yang nggak kembali itu yang apa? Yang yang nggak berlubang ini, Pak. Kena Iya, pelurunya di bagian yang tidak berlubang. betul. Betul itu. Itu yang ini happening banget, ini kisah fakta. Jadi ada orang yang mengatakan, loh kalau kamu, makasih ya Fer, kalau kita ingin meningkatkan probabilitas kembalinya pesawat kita lebih banyak, jangan ditempel yang banyak lubangnya, tempel banyak, lebih banyak yang yang nggak ada lubangnya, nggak ada lubang pelurunya. Kenapa? Karena pesawat-pesawat yang kembali meskipun kondisinya gini itu kembali loh. Sementara yang nggak kembali itu ternyata jadi yang nggak ada lubangnya, yang nggak ada lubang pelurunya sama sekali. Jadi secara langsung bagian vital pesawat itu apa? Pertama ujung apa hidung pesawat, baling-balingnya, bagian apa nih? Bagian belakangnya. Kalau diserang di sini atau kalau ditembak di sini, itu pasti kemungkinan besarnya nggak balik. Sementara kalau tembak-tembak di sini, itu kemungkinannya masih bisa balik. Itu survivorship bias. Itu survivorship bias. Ya. Kita fokus pada yang berhasil. Nah, karena fokus kita berhasil adalah kondisi seperti ini, kita tempel yang ada lubangnya. Padahal problem sejatinya adalah pada bagian yang tidak berlubang. Itu. Lanjut. Nah, ini contoh sehari-hari yang saya katakan. Kalau Dino nggak kuliah tapi kaya, jadi kuliah nggak penting. Ya iya. Tapi sing pingin dari Bob Sadino liane itu ya akeh dan banyak yang juga yang berhasil gitu loh. Kalau kita fokus pada Bob Sadinonya aja, ya iya bener. Tapi apakah semua seperti Bob Sadino? Belum tentu juga. Tuh. Ini bisa teman-teman baca lah ya. Ini saya percaya teman-teman punya kerangka berpikir dan analogi, analisis, logika yang eh, baik ya. Jadi bisa lah menyimpulkan. Konten kreator bisa loh beli rumah dari TikTok. Terus kita ngonten aja kalau gitu. Nggak usah kuliah gitu ya. Perusahaan besar kayak Apple sama Google kan sama-sama mulai dari garasi. Berarti Fisherman pasti sukses. Iya nggak mesti juga, gitu ya. Banyak juga yang gagal. Ini adalah survivorship bias. Nah, kita bicara cognitive bias sekarang, teman-teman. Jadi kalau saya katakan di awal tadi kita bicara tentang kalau fallacy itu terjadi saat penyusun argumen. Jadi gak gatuk argumennya ya, nggak logis, tapi terjadi. Maka bias itu terjadi karena cara otak bekerja. Tidak ada hubungannya dengan penyakit apapun, sama sekali enggak. Ini hanya keterbatasan kemampuan otak ya. Bias itu membuat kita cepat menilai sesuatu tanpa sadar. Tanpa sadar. Kita pikir efisien, padahal sering keliru, bisa jadi. Ya, itu yang perlu kita hati-hati. Ya, yang perlu kita hati-hati yaitu. Ya, tujuannya apa? Dengan memahami ini, kita bisa mengambil jarak sebentar, nggak berburu-buru. Nang aku ini sedang bias, cognitive bias. Sebentar, jangan-jangan saya lagi logical fallacy. Itu yang perlu kita cermati ya. Nah, eh, beberapa macam dari cognitive bias itu pertama adalah confirmation bias. Hanya mencari info yang mendukung pendapat sendiri.
Ya. Eh, Gimana ya? Saya punya pengalaman menarik dan mungkin ini pada level pribadi saya ya. Teman-teman kalau cukup mengikuti teknologi HP, barang-barang elektronik lah ya, pasti ada titik di mana teman-teman sering nonton review produk ya. Ya review produk lah dari David Gadgetin atau apa-apa macam-macam lah ya. Eh, apakah apakah review mereka itu membantu teman-teman dalam mengambil keputusan pembelian? Ini saya tanya, bisa open mic, nggak apa-apa. Iya, membantu banget Pak Rifki. Oh iya Mel. Pengalaman terakhir gimana Mel? Pengalaman terakhir karena saya cewek ya Pak, Iya, kan minim boleh. teknologi, jadi Ya, butuh perspektif yang lain mungkin yang kita oke. nggak tahu jadi tahu, terus mungkin Oh, fiturnya, nah, entah bodinya, warnanya, kayak gitu. iya, iya. Oke, oke, oke. Terima kasih Mel. Teman-teman yang lain, nggak apa-apa, boleh komentar aja, Rek. Kita diskusi ya. Jadi teman-teman tuh tolong jangan takut salah, ya Allah. Ngapain takut salah? Salah itu keniscayaan, namanya juga manusia. Kalau teman-teman pandai dan seterusnya, seharusnya yang mengajar bukan kalian, tapi bukan saya, tapi kalian gitu loh. Ya, Izin iya. menjawab Pak Rizky. Boleh Ibu, monggo silakan Bu. Mungkin bukannya menjawab ya, tapi sharing ya. Untuk Boleh. mencari review sebenarnya adalah sebagai pembanding dari apa Oke. yang ditulis. Kadang-kadang kan belum menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Terkadang di review bagus, ternyata kenyataannya nggak sebagus apa yang disampaikan gitu. Nah, itu yang biasanya saya lakukan adalah dengan melihat komen-komen, itu bisa melihat bagaimana yang sebenarnya terjadi. Jadi sebagai pembanding kalau saya. Ya. Siap. Baik, terima Izin kasih menambahkan, Bu. Pak. Boleh, ayo yuk. Boleh Oke, banget. kalau saya mungkin setuju ya Pak antara pendapat dari Ibu Meisumi sama sebelumnya tadi Mbak siapa lupa, Mbak Melisa. Iya. Melisa. Nah, saya sependapat juga karena mungkin banyak orang yang awam gitu, nggak melek teknologi. Jadi dengan adanya review itu bisa mempermudah dalam mengambil keputusan dan juga seperti yang disampaikan Bu Mei tadi bahwasanya sebagai pembanding gitu. Jadi dengan kita bisa melihat apa review, kita bisa mengambil keputusan kira-kira beli atau enggak gitu. Jadi kita bisa lebih apa ya, lebih cerdas gitu dan juga Ya. mungkin bisa mengurangi rasa kecewa. Mhm. Itu sih, Pak. Sip. Ya, saya setuju. Betul, review membantu kita untuk tidak terburu-buru dan membantu kita untuk lebih aman dan selamat dalam mengambil keputusan ya. Tapi saya ini sorry banget ya. Ini pengalaman saya pribadi, jangan dilakukan untuk teman-teman juga. Tapi kalau saya perhatikan reviewnya teman-teman ini, reviewnya terkait konteks HP dan seterusnya itu kok bikin kita tidak segera mengambil keputusan malah. Bikin kita bimbang. Jadi kalau si A bilang ini gini, si B bilang ini gini dan seterusnya, kok endingnya lama-lama, kok kasih tuh aku boleh ini ceritanya. Itu saya sampai seperti itu. Ya. Jadi maksud saya cerita gini apa sih? Kadang-kadang confirmation bias itu bisa kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri gitu loh. Contoh nih, saya punya HP Samsung. Saya punya HP Samsung ya. Kalau kita nuruti fakta data dan kalau kita nuruti fakta data dan seterusnya ya, bisa jadi HP kita akan ini mid range ini dan seterusnya. Wes gak cocok, gak berkualitas. Wes bingung wes akhirnya butuh tuku HP mana ini. Nah, jadi gimana? Is bodo amat. HP paling bagus apa Pak? Samsung. Merek apa? Tipe apa? Sekian. Loh, kenapa aku bilang gitu? Gue iki kok. Itu aja. Itu cuma ngakali ya, cuma ngakali. Tapi betul yang dikatakan teman-teman bahwa ya kadang-kadang kita bisa confirmation bias juga. Nah, cuma baca review yang bagus, cari teori yang mendukung diri kita aja, lalu abaikan kritik. Gitu ya. Tapi kita bisa pakai ini untuk kepentingan kita pribadi juga gitu loh. Ya. Oke, selanjutnya
kita bicara anchoring bias, terpaku pada informasi awal saat mengambil keputusan. Harga awal 1 juta, diskon jadi 700.000, itu sudah dianggap murah. Padahal di pasaran aslinya cuma 600. Kenapa bisa begitu? Psikologi konsumen berlaku di situ. Terlalu fokus pada angka 1 juta, dikasih thread, ya, garis coret gitu ya, 700. Wah, padahal hasilnya pasarannya hanya 600. Ini adalah anchoring bias. Jadi kalau teman-teman ke Indomaret atau mana lah saya nggak tahu ya, lupa saya. Indomaret dulu pernah, beberapa toko juga pernah. Hasilnya sih harganya harga normal, tapi dibikin angka yang lebih mahal dicoret gitu. Wah, murah iki. Itu anchoring bias ya. Karena terpengaruh pada angka pertama. Gaji awal 5 juta, penawaran 4 juta terasa oke, padahal standar cuma 3 juta. Dari konteks sih perusahaan dan seterusnya ya. Nah, yang nomor 3 ini, guys, saya beritahu ya, anchoring bias itu bisa kalian manfaatkan ya. Jadi kalau ada tugas dari dosen atau apalah ya, itu usahakan yang pertama. Kenapa? Ketika kelompok atau individu tersebut menjalankan atau memenuhi tugas pertamanya, itu kadang-kadang dosen juga bisa bias, meskipun dosen diminta objektif ya. Jadi nilai pertama presentasi itu akan mempengaruhi penilaian seterusnya. Orang atau kelompok yang maju pertama itu akan jadi anchor bagi kelompok-kelompok berikutnya. Itu akhirnya. Jadi manfaatin ini. Malah ngajari elek malah. Oke, lanjut. Halo efek berikutnya, satu kualitas positif dianggap mewakili semua. Orang rapi dianggap pintar dan jujur, teman rajin, update, haji belajar dianggap rajin sungguhan. Padahal cuman halo efek. Ya. Karyawan sopan dianggap selalu tepat waktu dan cekatan. Padahal sopan nggak ada hubungannya dengan tepat waktu dan cekatan. Kadang-kadang kita jadi nggak objektif. Fair to say aja wes. Jadi kadang-kadang ya halo efek itu juga happening ya. Terjadi buat saya juga dan seterusnya. Berikutnya adalah cognitive bias atau kita bicara availability bias, mudah percaya pada info yang sering didengar atau mudah diingat. Contoh, baru dengar berita kecelakaan, akhirnya disimpulkan takut pesawat, naik pesawat. Ini pernah ini ketika bulan Ramadan kemarin, ketika sudah mulai banyak yang mudik. Kalau kita nonton di sosmed, Twitter, X, IG, dan TikTok, kan kadang-kadang seliweran ya, kecelakaan di tol. Endingnya akhirnya apa? Wih, enggak lewat tol medeni yo. Itu konteksnya. Itu adalah availability bias. Terlalu fokus pada informasi yang sering didengar, dilihat, dan seterusnya. Pokoknya lihat konten sukses bisnis online, akhirnya ikut-ikutan jualan juga. Hanya gara-gara sering didengar atau mudah diingat. Jadi biasnya itu karena dia sering terpapar itu aja. Pernah terpapar itu, akhirnya dia simpulkan untuk seluruhnya. Oke. Pernah kena tipu, aku tahu usaha terus kena tipu, sekawis gak situ, aku ditipu lagi. Nah, ini yang perlu kita hati-hati ya. Karena percaya nggak percaya, availability bias ini salah satunya itu bisa mempengaruhi persepsi risiko kita terhadap hal tersebut. Akhirnya dengan availability bias ini kita menganggap resiko hal tersebut itu tinggi atau lebih besar daripada seharusnya. Dramatis gitu loh akhirnya. Ya. Wah, kayak kecelakaan tol lagi. Tol medeni wes utat nisorai. Ya kan banyak faktor kenapa bisa terjadi gitu loh. Konteksnya kan banyak gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita bicara bandwagon effect. Ikut-ikutan karena banyak orang juga begitu. Disinilah istilah FOMO berasal. Ya, fear of missing out itu berasal ya dari kondisi ini, cognitive bias.
apa tuh, apa boneka yang kecil, Labubu ya, Labubu. Ya, Ya Bu ya, Labubu. Apalagi Labubu. Bu Apa ya? yang pernah dia Yang Cry, Baby Cry. Baby Cry. Terus Terus apa apa? lagi Bu? Pernah nggak kita ngalamin selain dua hal itu? Yang Ibu alami pernah nggak? Yang kita nilai, yang Ibu nilai. Lagi apa ini kok banyak yang ikut-ikutan? Oh, sebenarnya sih lebih ke activity kalau aku lihatnya, Pak. Boleh, boleh. Nggak Activity apa-apa Bu. misalnya kayak eh pindah kos, semua Mm-mm, orang nge-review kos lama dan kos baru. Jadi setiap kali mm-mm. temanku pindah kos, aku liatin kenapa dia bikin lagi, kenapa dia bikin lagi. Dia pindah, Iya, bikin juga. iya, Jadi kayak iya, gitu, betul. activity-activity yang kayak gitu yang aku lihat Mm-mm. banyak diulang akhirnya sama orang-orang. Betul, 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 betul. Hanya gara-gara banyak orang yang lakukan gitu loh, ya kan? Itu. Betul. Ini Aki, itu. Aki itu pernah happening banget dan harganya bisa jor-joran dan nggak masuk akal. Naik terus turun lagi. Gelombang cinta, ya kan? Bunga gelombang cinta tuh pernah mahal, Rek. Pernah mahal. Ada yang punya gelombang cinta? Ada Pak Ibu Mama. punya, Bu? Enggak, aku Gimana, Mel? enggak. Aku yang itu tuh Pak, yang down. Gimana, Bu? Apa ya? eh apa ya nama daunnya aku lupa. Tetanggaku semua punya, cuma aku doang. Heeh, Janda bolong itulah. Itu betul janda bolong. Ah, ah. Itu tetanggaku depan rumah semua punya, cuma aku aja yang enggak. heeh. Ya, betul, 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 betul. Saya punya gelombang cinta. Tak Jarno di depan rumah. Ya nggak diambil dan nggak kejual juga gitu ya. Sana aneh. Jadi inilah bias yang lagi apa yang bisa kita pelajari beberapa hal ya. FOMO berangkat dari sini, fear of missing out, ntar takut ketinggalan tren gitu ya. Di sini juga. Nah, eh, kesimpulan dan pentingnya materi ini ya, fallacies dan bias itu kadang-kadang menjadi jebakan berpikir kita, teman-teman. eh Ya apa ya? Ini agak susah saya harus mengatur kalimatnya ya. Belajar tentang hal ini itu tidak berarti kita bisa langsung bebas dari fallacies dan bias ini. Tapi minimal kita bisa menambahkan satu step sebelum mengambil keputusan bahwa, jangan-jangan ada saringan baru nih. Jangan-jangan saya fallacies dan bias. Kita mengambil jarak sebentar, cek nih justifikasi decision kita itu berdasarkan objektivitas atau fallacies dan bias ini, gitu loh. Ya, tujuan malam ini adalah kita belajar dulu. Apakah kita bisa menghindari ranjau-ranjau ini? Ya kita memang butuh banyak latihan banget memang. Tapi minimal hari ini kita semua tahu bahwa ada yang namanya logical fallacies dan eh, bias ini. Oke, namanya kuliah tidak akan afdol kalau enggak dengan tugas. Ya, jadi Mbak Desti, Oke, Pak. Mbak Desti ini suaranya merdu sekali. Iya, sampai cenderung enggak ono suaranya ya Allah Mbak Des. Jadi Untung aku nggak tidur Mbak Desti. iya. Ya tapi memang seperti suaranya seperti orangnya ibu-ibu, jadi Mbak Des ini memang halus banget. Mungkin dari Jawa Tengah mungkin. Masya Mbak. Allah. Dari Blitar saya, Pak. Oh Oh iya. iya. Oke, jadi oh iya, tanaman janda bolong. Itu siapa sih bikin istilah itu ya masalah. Nah, tugas kali ini adalah teman-teman akan mengerjakan beberapa kasus, nanti tetap sesuai dengan kelompoknya kemarin. Nanti yang ada presentasi ya Mbak Des. Jadi ada breakout room tentu saja. Sebentar saya kirim dulu tugasnya ya.
Tugas kelompok kasus. Oke. Saya barusan kirim PDF-nya. Jadi teman-teman di situ ada sekian banyak kasus. Teman-teman diminta untuk memilih. Ada berapa kelompok sih Mbak Des? Ada 10, Pak. Oke. Teman-teman diminta untuk memilih 4 dari potensi sekian banyak kasus itu untuk direview. Apakah di sini ada fallacy-nya atau ada biasnya. Jadi diminta untuk ketajaman analisisnya. Nanti presentasi tentu saja diskusi dan mungkin kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan kita bisa diskusi malam saat itu juga ya. Monggo Mbak Desti, selanjutnya akan saya serahkan ke Mbak Desti untuk proses breakout room-nya. Nggih, untuk waktunya Pak sampai 19 berapa? 19. 40 atau 50? Oh jangan, karena 1940 berarti berapa? Kalau 90. 1940 itu cuma 14 menit. 20 menit Mbak Des. Oh, 20 menit berarti Ya. 9, 4, 20 menit nggih. Ya. Saya mulai nggih Bapak Ibu. Selamat mengerjakan. Untuk PPT-nya memang sudah dibagi nih Mbak Des ya. Sudah Pak, sudah. Oke, berarti teman-teman bisa pakai itu sebagai acuan untuk mengkategorikan apakah fallacy atau bias bisa cek di PPT ya. Monggo silakan. Oke, ini sudah balik semua ya Mbak Desti ya. Sudah Pak. Oke. Baik teman-teman, siapa yang mau presentasi duluan? Nanti semua harus kena kok. Ini kan juga sebagai apa nih? Sebagai penilaian ya, sebagai penilaian juga. Monggo silakan. Siapa kelompoknya? Siapa yang mau apa nih? Mau presentasi duluan? 4 boleh nggak, Pak? Boleh, Oke. boleh banget. Oke. Manfaatin biasnya tuh Mel. Siap, Pak. Izin Oke. share screen ya, Pak. Oh, ya setelah 41 ya. Maaf ya, Silviana. Monggo silakan. Iya, apa sudah terlihat, Pak Rifki? Sudah Kak. Aman. Oke, Sudah, siap. monggo. Kita dari kelompok 4, Pak. Ada saya, Melisa, ada Kak Grisela, Kak Supranata, sama Kak Fariska, juga Kak Christine. Kita pilih kasusnya ada 4. Yang pertama kasus 1, karena ini lumayan, ya, agak bias ya dari judulnya aja, yaitu pemimpin harus ganteng. Kasus pemimpin itu harus ganteng itu menurut saya itu, apalagi cewek mungkin ya, biasa yang kita bisa perspektif lain itu biar ya sekilas tuh biar enak dilihat pas mungkin pidato atau apa gitu Pak. Itu menurut saya ke bias Pak, lebih ke halo effect. Itu karena ini adalah contoh hal bias kognitif yang kesannya tuh positif pada satu aspek ya, fisik mungkin ya, tapi di sisi lain mempengaruhi juga penilaian terhadap aspek lain juga yang nggak relevan. Mungkin kita nggak hanya cuma memandang fisik gitu ya, tapi juga kemampuannya. Kalau misalnya fisiknya ganteng, tapi ternyata dia nggak bisa berbicara di depan umum, gitu kan sama saja gitu. Menganggap pemimpin itu harus ganteng, terus itu kan bisa di sisi lain oke lah bisa menikmati menyehatkan mata, tapi bikin kita nggak fokus apa yang beliau pidatokan gitu, contohnya gitu ya. Jadi nggak fokus dari kualitas, kayak integritasnya, kecerdasannya, dan juga kepemimpinannya. Jadi kalau dampak jika dibiarkan itu masyarakat bisa memilih pemimpin itu berdasarkan penampilan aja Pak, bukan kapabilitas atau kemampuannya yang dia miliki gitu, atau ilmu yang dipunya gitu. Jadi ini membuka ruang untuk pemimpin yang nggak istilahnya kompeten, mohon maaf, tapi populer secara visualnya aja gitu loh. Dan bisa berujung pada keputusan publik yang mungkin nantinya itu nggak rasional gitu. Nah solusinya lebih fokus pada itu tadi kapasitas, yaitu ilmunya, rekam jejaknya, nilai yang dibawa oleh pemimpin itu tadi, terus evaluasi berdasarkan kompetensi juga. Jadi bukan hanya soal penampilan aja. Jadi lebih apa ya Pak ya,
apa yang dia lakukan dan emang kebijakan-kebijakan apa yang beliau terapkan ketika memimpin itu jauh lebih baik daripada kita hanya memikirkan dari casingnya aja gitu. Selanjutnya bisa Kak Fariska. Yang kedua, kasus 2. Ya, untuk kasus 2 yaitu brand lokal itu terkenal kok modal influencer doang kayak Dokter Tita. Ini termasuk logical fallacy karena eh, kesalahan logika false yaitu menyimpulkan bahwa karena suatu hal terjadi setelah hal lain, maka hal pertama adalah penyebabnya. Dalam hal ini diasumsikan bahwa keberhasilan brand lokal semata-mata karena memakai influencer seperti Dokter Tita, tanpa mempertimbangkan kualitas produk, strategi bisnis, atau timing pasar. Dampaknya jika dibiarkan, banyak pelaku usaha bisa terjebak berpikir bahwa kesuksesan cukup dengan endorse tanpa memperhatikan aspek penting lain seperti kualitas, branding, dan manajemen. Ini bisa menimbulkan ekspektasi palsu dan kegagalan dalam bisnis. Lanjut Kak Fariska, nggak apa-apa. Oke. Yang kasus 9, kasus dosen ajar pasti gampang. Ini termasuk jenis fallacy atau bias yang halo efek karena menganggap mata kuliah akan mudah hanya karena dosennya menyenangkan. Dampaknya mahasiswa bisa meremehkan materi dan hasil belajarnya jadi rendah. Solusinya, tetap belajar dengan sungguh-sungguh dan nilai kesulitan berdasarkan materi bukan sikap pengajar. Untuk kasus 10, yang viral artinya yang benar. Ini termasuk jenis fallacy atau bias dan termasuk konfirmasi bias atau appeal to popularity karena menerima berita viral tanpa verifikasi karena sesuai dengan dugaan atau karena banyak yang percaya. Dampaknya bisa membuat opini tidak berdasar dan menyebabkan informasi yang salah. Solusinya, verifikasi fakta dari berbagai sumber dan jangan langsung percaya pada informasi yang viral. Ya, izin yang menambahkan ya Pak, yang nomor 9 ini halo efeknya bias ya Pak. Tadi ada yang berkurang gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Melisa dan tim kelompoknya Melisa ya. Jadi sudah memilih 4 dari sekian kasus yang dibahas. Oke, berikutnya ada kelompok 4. Monggo silakan kelompok 4 siapa? 1 Pak. Kelompok 4. 1 di kelompoknya Melisa 4 yo. 1 yuk silakan. Oke, kelompok 1 ya, Pak. Bikin share Boleh. screen. Sip. Ceria sekali Septi ini ya. Kasih. Oke, kami dari kelompok 1, anggotanya Kak Silviana, lalu saya sendiri, Safety, kemudian Kak Alvita, Kak Sofi, Kak Angel, sama dengan Kak Fauzia. Kemudian kasus pertama kami ngambil itu yang kasus 3. Pernah gagal. Dari kasus ini Pak Rudi pernah gagal dalam bisnis warung makan. Saat ada peluang franchise baru, dia berkata, dulu aku pernah rugi, jadi sekarang aku nggak mau coba lagi, pasti bakal gagal. Dari ini jenis fallacy-nya yaitu confirmation bias, karena Pak Rudi hanya menganggap dari pengalamannya dia pernah gagal sekali, maka dia menganggap untuk usaha kedepannya itu mesti gagal. Padahal kan kondisi bisa berubah ya. Jadi dampaknya itu bisa menutup diri dari peluang baru dan potensi sukses yang sebenarnya. Jadi solusinya lebih baik yaitu evaluasi pengalaman langka lama, kemudian mempelajari apa yang bisa diperbaiki dan beri kesempatan pada peluang baru dengan persiapan lebih baik. Untuk kasus berikutnya bisa dilanjut oleh Kak Angel. Kasus 4, kalau kamu kritik, kamu lawan. Di grup proyek kampus, Maya memberikan saran agar cara presentasi mereka lebih menarik. Tapi salah satu anggota malah berkata, jadi kamu nggak percaya sama rencana kita, kamu selalu nyalahin. Jenis falasinya false dilema. Maya menganggap bahwa hanya ada 2 pilihan, percaya penuh atau dianggap musuh. Padahal kritik bisa jadi bentuk dukungan juga. Dampaknya ide dan kritik konstruktif jadi diabaikan, tim jadi nggak berkembang. Untuk solusinya, belajar menerima kritik sebagai bentuk kepedulian bukan ancaman. Untuk kasus 5 dilanjutkan oleh Kak Silviana. Untuk yang kasus 5, yang viral itu adalah pilihannya yang sekarang. Fadil memilih topik skripsi yang sedang viral di TikTok karena biar gampang cari referensi dan teman-teman juga pilih ini. Ia tidak membaca isi jurnal, hanya mengutip judul-judulnya saja. Jenisnya ban
bandwagon effect. Untuk penjelasannya, memilih sesuatu hanya karena viral dan banyak orang memilihnya atau FOMO, tanpa menilai kualitasnya sendiri, tidak membaca isi jurnal, hanya ikut-ikutan. Dampaknya, topik skripsi bisa dangkal atau tidak relevan, akhirnya sulit menyelesaikan dengan baik. Solusinya, pilih topik berdasarkan minat, sumber yang kuat, dan pertimbangan akademis, bukan karena viral. Untuk kasus selanjutnya disambung dengan Mbak Sofi. Nah, kasus keempat yaitu kasus 9, kalau dosen ajar pasti gampang. Karena dosen dikenal ramah dan murah senyum, banyak mahasiswa mengira mata kuliah yang diajar juga pasti mudah dan nilainya bagus. Jenis fallacy-nya yaitu halo efek. Karena menilai isi mata kuliah dari kesan pribadi pada dosen, bukan dari isi materi yang sebenarnya. Dampaknya kurang persiapan karena mengiranya semuanya mudah. Untuk solusinya, tetap pelajari materi dan cek silabus, bukan menilai dari kepribadian dosennya saja. Oke. Terima kasih. Betul-betul tolong perhatikan kasus 9 ya, Rek. Hanya gara-gara saya mungkin dianggap ramah, terus nilainya mudah. Sorry, Mac. Oke. Eh, tapi saya malam ini suka dengan celutukannya siapa tadi? Silvi ya? Iya, ki mau Rek. Nah, seru banget tuh. Itu cah-cah kulonon biasanya. Oke, lanjut. Dari 1 sudah. Berarti 8. Yuk, 8. Baik, izin share screen, Pak. Monggo. Sudah terlihat nggih, Bapak Ibu? Izin kami dari kelompok 8 akan menyampaikan terkait 4 kasus yang kami angkat ya. Kelompok 8 ini terdiri dari Mbak Ari Nur Rahmawati, Mbak Olivia, saya sendiri, Timbul Wahyudi, Mas Andre, dan Nur Laila Putri. Yang pertama mungkin terkait kasus 1 Pak ya, pemimpin harus ganteng ini kognitif bias, penjelasannya menilai pemimpin hanya dari penampilan fisik. Itu menyesatkan ya, karena penampilan fisik tidak mencerminkan kemampuan memimpin, integritas, dan kecerdasan yang esensial dalam kepemimpinan yang efektif. Mengartikan tampan dalam secara harfiah mengabaikan makna sebenarnya yang lebih mendalam dan relevan dalam konteks kepemimpinan. Dampak jika pola berpikir ini terus dibiarkan, maka masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan penampilan, bukan kompetensi ya, sehingga beresiko mendapatkan pemimpin yang kurang efektif dan kurang bertanggung jawab. Selanjutnya, potensi munculnya pemimpin yang tidak mampu menghadapi tantangan kompleks dan membuat keputusan bijaksana yang meningkat. Selanjutnya, solusinya adalah pahami bahwa kriteria pemimpin yang sesungguhnya adalah kemampuan yang terampil ya, bukan sekedar penampilan, amanah, jujur terpercaya, serta pandai, berwawasan luas, bukan sekedar penampilan fisik. Evaluasi calon pemimpin berdasarkan rekam jejak, integritas, visi, dan kemampuan. Hindari bias penilaian berdasarkan penampilan. Selanjutnya, edukasi masyarakat agar memahami makna kepemimpinan yang sesungguhnya dan tidak terjebak pada kesan superficial. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ari atau Mbak Olivia. Monggo. Baik, izinkan saya meneruskan penjelasan dari Kak Timbul, Pak Rizky. Untuk yang kasus 10, kami memilih kasus 10, yaitu yang viral, yang benar. Jenisnya itu bandwagon effect, penjelasannya menganggap viral sebagai indikator kebenaran adalah menyesatkan karena viralitas tidak menjamin akurasi atau kebenaran informasi. Konten viral seringkali sensasional, bias, atau bahkan hoax yang dirancang untuk menarik perhatian, bukan menyampaikan fakta yang valid. Banyak informasi yang viral di media sosial tidak melalui proses verifikasi yang ketat dan tidak menyesatkan masyarakat. Mengikuti viralitas tanpa berpikir kritis mengabaikan pentingnya verifikasi sumber dan analisis fakta yang mendalam.
Untuk dampaknya, jika pola pikir ini dibiarkan berkembang, maka akan menyebabkan penyebaran informasi palsu atau misleading menjadi semakin luas dan sulit dikendalikan. Masyarakat mudah terpengaruh oleh opini atau berita yang tidak benar dan dapat memicu kebingungan, ketakutan, dan keputusan yang salah. Budaya berpikir kritis dan literasi media menurun sehingga sulit membedakan antara fakta, opini, atau hoax. Solusinya adalah verifikasi sumber, selalu cek kredibilitas dan keaslian sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Evaluasi konten, tinjau konten, bukti, dan argumen yang mendukung informasi. Jangan hanya mengikuti popularitasnya, kembangkan skeptisisme sehat. Ajukan pertanyaan kritis seperti siapa yang menyampaikan, apa motivasinya, dan apakah ada bukti kuat. Bandingkan dari berbagai sumber. Cari sudut pandang lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan objektif. Tingkatkan literasi digital dan berpikir kritis melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat dan lebih bijak dalam menyaring dan menilai informasi di era media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Olive dari kelompok kita. Silakan Kak. Baik, Kak Ari, terima kasih. Selanjutnya, kasus 6, kata senior gak usah belajar. Jenis logical fallacy atau apple to authority. Penjelasan mengandalkan pendapat senior tanpa berpikir kritis menyesatkan karena otoritas atau senior tidak selalu benar. Pengalaman mereka belum tentu relevan atau sesuai dengan situasi saat ini. Setiap individu memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tidak belajar bisa berdampak buruk pada pemahaman materi dan hasil ujian, apalagi jika kondisi dan tantangan berubah dari waktu ke waktu. Dampaknya, jika pola pikir ini dibiarkan, mahasiswa atau individu lainnya bisa kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Yang kedua, prestasi akademik bisa menurun karena kurangnya persiapan dan pemahaman materi. Yang ketiga, lingkungan belajar menjadi tidak sehat, penuh dengan budaya ikut-ikutan tanpa dasar rasional. Solusinya, jika pola pikir ini dibiarkan, mahasiswa atau individu lain bisa kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri. Prestasi akademik bisa menurun karena kurangnya persiapan dan pemahaman materi, serta lingkungan belajar menjadi tidak sehat, penuh dengan budaya ikut-ikutan tanpa dasar rasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Laili. Yuk, Laili. Kak, mohon maaf untuk yang kasus 10 yang viral ini belum diedit sama Kak Timbul. Jadi ini penjelasannya masih yang kasus sebelumnya. Oke. Oke lah, ya, ya, oke. Terus ini gimana? Dijelaskan atau enggak? Dijelaskan Pak, sebentar Pak ya. Boleh. Tentunya saya selain mendengarkan penjelasan teman-teman, saya juga mengejar teman-teman yang selama ini jadi silent member dulu. Silent member. Ini saya ingin tahu lah, itu mesti apa gitu. Oke, karena kita sudah di angka 20.05, saya kira 10 menit lagi kita selesai sesi presentasi ya. Mohon maaf kalau teman-teman nanti ternyata dalam kurun waktu 10 menit ke depan tidak bisa presentasi ya, karena kita akan geser ke sesi selanjutnya. Yuk, silakan. Kelompok 3 ya, Pak? Kelompok, iya. Boleh, wes. Sementara Ari dan kelompoknya, karena ini belum selesai ya kelompoknya Ari ya. Iya, Nanti bisa, maaf Pak. ya nggak apa-apa. Kita bisa geser kelompok berikutnya dulu, Jaya. Iya, Yuk, silakan. Ya. Malam Pak Rifki. Malam. Saya Nanti boleh, silakan. Kami dari kelompok 3
Ada Kak Nadia, Kak Alivia, Kak April, Kak Adi, dan saya sendiri. Kita yang pertama memilih kasus 7, hanya ada 2 pilihan. Ini jenis fallacy-nya atau bias adalah logika false dilema. Penjelasannya menyederhanakan pilihan seolah hanya ada 2 opsi ekstrem dengan mengabaikan alternatif tengah atau solusi lain. Dampaknya mengabaikan opsi-opsi lain yang lebih rasional dan keputusan yang kurang berkualitas karena diambil dengan tergesa-gesa atau rasa takut. Solusinya gunakan berpikir terbuka dan cari alternatif lain. Dan ajukan pertanyaan reflektif, benarkah hanya ada 2 pilihan? Gitu contohnya. Lalu kasus kedua akan diteruskan oleh Kak Nadia. Kak Nadia. Baik, terima kasih Kak Santi. Izin ya Pak Rifki. Kemudian dari kelompok kami yang mengambil kasus 2 itu model influencer. Jenis fallacy atau biasa itu appeal to authority. Penjelasan kritisnya menganggap bahwa karena satu figur publik sukses, maka semua orang yang meniru pasti bisa sukses juga. Ini mengabaikan konteks, faktor usaha, dan kemungkinan kegagalan yang tidak tampak. Dampaknya, keputusan bisnis yang gegabah bisa kehilangan modal dan mengabaikan proses validasi ide. Solusinya, lakukan critical risk assessment, studi kelayakan pasar, dan jangan hanya mengejar tren tanpa pemahaman mendalam. Berikutnya, kasus 1 akan dibawakan oleh Kak Alivia. Terima kasih. Terima kasih Kak Nadia. Untuk kasus yang kami ambil selanjutnya adalah kasus 1, yaitu pemimpin harus ganteng. Jadi kami memutuskan dia tergolong sebagai cognitive bias halo effect. Jadi untuk penjelasan kritisnya, penilaian terhadap kemampuan kepemimpinan didasarkan pada penampilan fisik atau good looking. Jadi bukan pada kualitas objektif seperti pengalaman, visi, dan kemampuan komunikasi. Ini menyesatkan karena menyamakan penampilan luar dengan kompetensi. Untuk dampaknya, menghambat pemimpin potensial yang lebih layak secara substansi, memperkuat budaya pencitraan tanpa isi. Untuk solusi, gunakan indikator evaluasi berbasis prestasi, rekam jejak, dan bukti kontribusi, bukan persepsi visual semata. Baik, untuk selanjutnya bisa dijelaskan Kak Afril. Atau kembali ke Kak Santi aja. Boleh. Silakan Kak Santi. Kasus 10 yang viral sama dengan yang benar. Jenis fallacy atau biasnya bandwagon effect atau cognitive bias. Penjelasan kritisnya menganggap informasi viral pasti benar tanpa klarifikasi. Mengambil kesimpulan berdasarkan opini mayoritas di media sosial tanpa klarifikasi fakta. Dampaknya menyebarkan informasi salah dan merugikan pihak lain, serta merusak reputasi orang atau brand, dan menciptakan bias massa yang destruktif. Solusinya selalu verifikasi informasi sebelum menyimpulkan atau membagikannya. Lakukan fact-checking, latih literasi media, dan evaluasi isu dari berbagai sudut sebelum bersikap. Terima kasih Pak dari kelompok 3. Oke, terima kasih. Ini kelompok 3 ya barusan. Kita kayaknya tinggal satu kelompok aja deh ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 5 ya. Setelah itu kita geser ke sesi berikutnya. Mohon maaf untuk yang belum dapat kesempatan. Silakan kelompok 5. Oh, nggak ada. Kelompok. Boleh, yuk kelompok 8 dulu wes, yuk. Ada kelompok 5? Mana? 9, Mbak. Lanjut 9. Oke, kelompok 9 kalau gitu. Kelompok 5 nggak ada Deal. loh ya? Kelompok Cek. 5 ada Pak Iki. Oh, ada yuk. Ayo, Rek. Ini. Siap. Oke. Bentar, Ari. Kelompoknya Ari nanti setelah ini ya.
Silakan. Baik, selamat malam Pak Rifki, Kak Rizky, dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 5. Untuk nama kelompoknya ada Kak Atalia, saya sendiri Nova Ica, kemudian Tobias Alif, Widya Astuti, Yolanda, Kak Felix, dan juga Kak Yusi. Di sini saya akan menjelaskan kasus yang pertama, yaitu kasus 2. Dalam kasus ini diceritakan bahwa sebuah bisnis kopi kekinian menjadi populer karena dipromosikan oleh seorang selebgram. Kemudian melihat kesuksesan tersebut, banyak mahasiswa yang langsung ikut-ikutan membuka bisnis yang serupa tanpa melakukan riset terlebih dahulu, karena berpikir kalau dia sukses, pasti aku juga bisa. Oke, sebelum Untuk jenis Nova, fallacy atau Nova, biasnya, Nova, iya Bapak, bolehkah saya minta tolong dibesarin ini? Kan bacanya kenapa? kecil banget soalnya. Nah, terima kasih. Boleh dilanjut, silakan. Ya, terima kasih Pak Rifki. Untuk jenis fallacy atau biasnya termasuk appeal to authority dan juga bandwagon effect. Penjelasannya adalah karena menganggap semua orang itu bisa sukses hanya karena satu tokoh berhasil adalah logika yang menyesatkan. Karena kondisi dari tiap individu dan strategi bisnis itu berbeda-beda, tanpa riset pasar atau perencanaan yang matang, keputusan tersebut juga akan sangat beresiko. Kemudian dampaknya jika bias ini dibiarkan adalah mahasiswa bisa mengalami kegagalan bisnis karena kurangnya riset dan perencanaan. Kemudian juga akan mengalami kerugian finansial dan juga menyalahkan pihak lain tanpa juga mengevaluasi dirinya sendiri. Untuk solusi yang bisa dilakukan adalah kita bisa melakukan analisa pasar, kemudian melakukan riset terlebih dahulu tentang pasar modal dan juga strategi, dan juga menilai bisnis itu berdasarkan data dan logika dan tidak hanya ikut dengan tren saja. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Felix, silahkan. Baik, saya melanjutkan untuk kasus 6. Seorang mahasiswa baru tidak belajar untuk UTS karena seniornya bilang, tenang aja, dulu aku juga nggak belajar, tapi tetap lulus kok. Percaya deh, nggak usah repot. Jenis fallacy atau biasnya adalah appeal to authority. Penjelasannya, karena mengandalkan pengalaman senior tanpa mempertimbangkan kemampuan pribadi atau kondisi yang berbeda. Dampaknya adalah bisa gagal ujian karena tidak persiapan, karena menjadikan mahasiswa malas belajar karena meremehkan ujian. Solusinya adalah berpikir jangka panjang untuk mempertimbangkan konteks masa depan akademiknya. Selanjutnya dilanjutkan Kak Widya. Ya, untuk kasus 4 yaitu kalau kamu kritik, kamu lawan. Hal ini termasuk dalam logical fallacy yaitu strawman. Penjelasannya yaitu mengubah kritik menjadi seolah-olah serangan terhadap tim agar lebih mudah diserang balik. Akibatnya, diskusi tidak berkembang, saran yang membangun jadi diabaikan. Solusinya adalah membangun budaya tim yang menghargai umpan balik, pisahkan antara kritik terhadap ide dengan kritik terhadap orang. Selanjutnya, oleh Kak Yolanda. Pernah gagal. Pak Rudi pernah gagal dalam bisnis warung makan. Saat ada peluang franchise baru, dia berkata, dulu aku rugi besar, jadi sekarang aku nggak mau coba lagi. Pasti bakal gagal juga. Jenis valensinya atau biasnya itu availability bias. Untuk penjelasan, menilai peluang saat ini berdasarkan pengalaman buruk di masa lalu yang mudah diingat, bukan dari analisis objektif. Untuk dampaknya, melewatkan peluang bagus karena terlalu fokus pada pengalaman negatif dan hidup dalam pola hidup ketakutan. Untuk solusinya, harus menanamkan growth mindset. Kegagalan hanya proses menuju keberhasilan. Kegagalan bukan akhir, itu hanya sebuah pembelajaran untuk bisa dievaluasi ke depannya. Sebisa mungkin, pisahkan antara emosi dan fakta. Emosi ketakutan di masa lalu akan kegagalan dan fakta riset bahwa ternyata ada peluang besar di balik usaha baru. Demikian presentasi kami, Pak. Oke, kembali ke kelompok berapa tadi? Yang 8 ya? Kelompok 8, Pak. Ya, Pak. Oke.
Ayo, Share ayo, ayo. screen, Pak. Silakan. Monggo Mbak Ari. Izin melanjutkan presentasi yang tadi, Pak. Mohon maaf jika terputus. Untuk yang kasus selanjutnya adalah kita mengambil kasus 2, yaitu model influencer. Sebuah bisnis kopi kekinian mulai booming setelah dipromosikan selebgram terkenal. Banyak mahasiswa langsung ikut buka bisnis serupa tanpa riset karena berpikir kalau dia sukses pasti aku juga bisa. Penjelasannya sebentar. Saya kira penjelasannya nggak perlu panjang-panjang ya, 1-2 kalimat aja, lalu poin berikutnya, lalu poin berikutnya gitu. Nggak apa-apa. Popularitas influencer tidak menjamin kebenaran atau kualitas produk jasa atau metode yang mereka promosikan. Banyak oknum influencer yang memanfaatkan kepercayaan pengikut untuk keuntungan pribadi, misalkan dengan menjual kelas atau membership yang tidak memberikan manfaat nyata atau bahkan menipu. Kepercayaan berlebihan pada influencer menggeser kepercayaan dari para ahli atau pakar yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Dampak jika dibiarkan, masyarakat mudah tertipu oleh informasi atau produk yang tidak valid, berpotensi mengalami kerugian finansial dan emosional. Budaya konsumsi dan pengambilan keputusan menjadi dangkal dan tidak berdasarkan fakta atau analisis kritis. Kepakaran dan ilmu pengetahuan yang sebenarnya terpinggirkan oleh popularitas semu influencer. Solusi atau cara berpikir yang lebih kritis, jangan langsung percaya hanya karena seseorang populer atau memiliki banyak pengikut. Cek latar belakang, kredibilitas, dan bukti yang mendukung klaim influencer. Verifikasi informasi dan produk yang dipromosikan dengan mencari sumber lain yang terpercaya dan objektif. Kembangkan sikap skeptis sehat. Tanyakan motivasi influencer, apakah ada konflik kepentingan dan apakah klaim mereka masuk akal secara logis. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Bicara tentang influencer dan seterusnya, kita sudah masuk di era the death of the expertise ya. Teman-teman, kapan terakhir baca buku? Buku apapun itu, kapan terakhir baca buku? Aku kurang lebih 3 minggu yang lalu, Pak. Semalam, Pak. 3 Buku apa, minggu Bu? yang lalu, buku tentang, ada satu buku ditulis, aku lupa nama judulnya, karena dia singkatan, bukunya ada di kantor, bercerita tentang 3 orang sukses di balik dunia bangunan. Dunia bangunan itu supermarket bahan bangunan, gitu Pak. Dan itu ada satu konsultan dari ikatan pengusaha bahan bangunan, dia bikin buku dan dia menceritakan dari dia kecil, dari si 3 orang sukses ini dari kecil sampai sekarang punya berapa banyak cabang supermarket bahan bangunan. Itu sih Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Yang lain? Tadi sempat ada yang komentar selain Bu Mei Xiumi. Saya lumayan Pak, Mel. 2 minggu. Iya. Bukunya Dale Carnegie nih, mumpung saya punya fotonya. Itu lebih ke self improvement. Saya bacanya yang How to Win Friends and Influence People. Jadi gurunya buat klien gitu-gitu Pak. Oke. Yang lain? Bulan yang lalu, Pak. Bulan yang lalu. Berarti ini sampel aja. Berarti yang jawab Bu Mei Xiumi, Melisa, sama Bapak Timbul. Jadi yang lain kapan terakhir baca? Ayo. Setahun Saya atau mau 3 tahun jawab yang Pak lalu? sebenarnya Pak. Ayo, yuk. Apa yuk? Cuman bukan buku-buku hebat yang baca ibu-ibu sama mbak-mbak tadi Pak. Gak masalah, ayo. Kebetulan saya kan lagi di Bandung, lagi ada di Klat. Hari-hari bacanya buku pedoman Pak terkait dengan perusahaan. Ya, itu terpaksa ya, yuk ya. Iya, 2 bulan Pak di sini Pak. Iya. Saya sebetulnya ingin banyak ngobrol secara personal, jadi nggak bicara tentang mata kuliah ya. Saya ingin tahu backgroundnya teman-teman beberapa hal ini. Tapi itu lain soal lah, kapan-kapan aja. Kenapa kok saya tanya
teman-teman kapan terakhir baca buku, karena kita sudah literasi kita itu, mohon maaf ya, kita nggak bicara gimana, memang kurang ya. Jadi ada tren sekarang di mahasiswa, tentu berbeda dengan malam ini dengan kelas yang lain, terutama di kelas reguler, itu sudah tidak terbiasa membaca buku, tapi lebih banyak menonton video. Entah ini buruk atau enggak, saya nggak tahu, tapi minimal kan ini ada perubahan gitu loh ya. Jadi saya mulai mempertimbangkan untuk nggak bikin bahan ajar berupa buku lagi, tapi video dan seterusnya, karena bicara trennya. Itu lain soal. Oke. Teman-teman, sesi terakhir ini saya mau tanya ke teman-teman, pernahkah teman-teman punya pengalaman pribadi terkait bias ini dan logical fallacy ini? Pernah nggak? Saya pernah. Istri saya pernah tanya, ada 2 baju nih, warna biru atau merah. Cantikan mana aku kalau pakai biru sama merah? Cantikan biru. Kalimat berikutnya adalah yang keluar, berarti aku selama ini kalau nggak pakai baju biru nggak cantik. Pokoknya Mate Bapak aku. pokoknya Bapak jawab apa, pasti Bapak salah deh. Iya, Gitu. betul. Kita membicarakan makhluk Tuhan yang maha benar. Semangat Susah Kak banget. Melisa dan kakak-kakak perempuan yang lain. Itu kan, yes. Saya nggak tahu ya, tapi strawman itu memang kaliannya para wanita deh kalau nggak salah. Atau teman yang lain ada pengalaman nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru sadar 3 tahun terakhir ini kalau balon itu kalau ingin bisa terbang itu harus diisi halogen, bukan oksigen. Itu baru 3 tahun terakhir ini, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya cukup banget terhadap hal itu. Jadi saya baru ketahu 3 tahun terakhir ini, di umur yang sekian, umur 40 tahun ini, 3 tahun terakhir ini saya baru tahu bahwa kalau balonnya ingin terbang itu harus diisi halogen, Halogen. bukan oksigen. Pak Ya Rifki, Allah. suaranya Gimana, Bu? Pak Rifki pasti belum pernah coba suaranya pakai gas ya, gasnya itu. Oh iya, betul. Kayak Minion paling tua. Betul. Mungkin Oke. aku punya di kantor aku ada kan mungkin dari teman-teman semua dari Pak Rifki juga udah pasti banyak dengar bahwa banyak perusahaan yang memberhentikan karyawannya PHK ya Pak ya. Jadi pada saat di meeting itu saya diminta untuk memberhentikan kontrak dengan para SPG sebanyak 80 orang. Jadi itu pilihannya cuma 2. Kamu mau berhentikan ya atau kita nggak akan pernah bisa berkembang karena cost tinggi gitu kan. Salah satu fixed cost yang paling nggak bisa dihindarin adalah biaya SPG memang, ya kan. Jualan tidak jualan mereka tetap kita bayar gajinya. Jadi di situ saya merasa bahwa, aku ditempatkan di posisi harus jalankan, tapi di sisi lain kita berpikir secara profesional saya harus bekerja, tapi secara nurani kasihan loh mereka harus aku berhentikan. Nah ini ya biasa yang tadi gitu loh Pak. Itu terjadi kemarin pada saat banyak perusahaan-perusahaan lain juga kan banyak mem-PHK karyawannya ya. Nah salah satunya adalah tempat saya juga mem-PHK kurang lebih sekitar bertahap, tapi terakhir itu 80 orang. Ya. Bu Mesyumi jelas kalau dari penjelasan ini beda dengan kondisi mahasiswa yang lain ya. Dari pengalaman dan seterusnya. Saya betul-betul tertarik diskusi lebih lanjut dengan Ibu. Tapi maaf ya Bu, karena itu berarti saya fokus ke Ibu tapi mengabaikan yang lain. Felix mau menjelasin ini gimana Felix? Trivia gimana maksudnya Felix? Iya Pak, trivia menarik Pak. Maksudnya yang balon tadi nggak bisa terbang kalau nggak pakai halogen, itu suatu trivia yang menarik sih Pak. Ya. Mohon maaf ya. Saya baru sadar itu 3 tahun terakhir loh, ya Allah, kemana saja saya. Oke. Baik teman-teman, karena kita menjelang akhir sesi, saya akan jelaskan beberapa
Ada kabar gembira buat teman-teman ya. Apa itu? Ada tugas take home. Itu bukan gembira, Pak. Itu senap itu, Pak. Ya iyalah, ya. Tahu nggak sih, industri pendidikan itu menarik loh. Teman-teman itu membayar, lalu dalam perkembangannya dikasih tugas, kadang-kadang mungkin dimarahi, kejar deadline dan seterusnya, dan mau. Seru banget itu. Oke, ya, saya bagikan dulu. Ini kelihatan Mbak Desti, teman-teman? Kelihatan Pak Kelihatan, Rifki. Pak. Oke. Jadi tugas take home teman-teman yang akan presentasi minggu depan adalah tentu, mohon maaf, sampel juga ya, dia nggak akan mengcover seluruhnya. Ini kelas besar soalnya, jadi 50 ya, campuran banyak prodi. Teman-teman diminta pilih satu kasus nyata ya, satu kasus nyata, tidak boleh create pakai AI ataupun fiksi ya. Jadi bisa mengambil dari media sosial, berita boleh, bisnis, kampus, atau pengalaman pribadi boleh. Ya. Jadi kalau Bu Mesyumi sudah cerita pengalaman pribadinya tentang bagaimana itu tadi yang 80 karyawan tadi, itu nggak boleh dihitung lagi Bu ya, cari yang lain. Aku pikir mau lanjutkan Pak. Tar dulu ya, aku Jadi, pikir lagi di kantor punya masalah apa lagi ya gitu. Sip, boleh banget. Sekarang langsung Ibu juga cerita pengalaman dan kita bisa belajar banyak dari situ loh Bu. Ya, lanjut. Cukup identifikasi satu jenis logical fallacy atau kognitif. Kalau ada dua-duanya juga nggak masalah. Lalu formatnya juga mengikuti, ada deskripsi singkat kasus. Simpel aja ya teman-teman, jangan panjang. Kita tidak mengejar kompleksitas, kita mengejar simplisitas ya di sini. Jenis fallacy dan penjelasannya, dampak jika dibiarkan, solusinya seperti apa. Lalu untuk visual presentasi itu saya bebaskan. Dalam hal ini karena sifatnya individu, slide-nya bukan 3 sampai 5 halaman berupa PPT atau Canva, cukup 2 slide aja. Slide 1 sama slide 2 aja. Individu ya. Kalau ternyata teman-teman cukup tertantang, bisa ditingkatkan ke level berikutnya, bikin poster. Ya, kalau lebih, saya sudah biasa bikin poster Pak, kita silakan bikin carousel Instagram edukatif, nggak masalah. Ya, ini levelnya, mohon maaf, levelnya individu. Ya, ini adalah tugas yang diberikan di kelas reguler. Kalau kelas reguler saya bikin per kelompok memang, karena memang kemampuan untuk diskusi, terus kerjakan di luar kelas itu memang bisa kalau kelas-kelas reguler ya, di offline. Tapi untuk teman-teman yang kelas malam ini, karena kan ngumpulnya baru di sini, dan di luar ini dengan aktivitas masing-masing, saya turunkan ke level individu. Ya. Ini jadi presentasinya minggu depan, level individu, sampel aja. Tinggal lihat nanti durasi waktunya seperti apa, kita lihat nanti ya. Ini adalah kriteria penilaian. Ini selain saya kirim ke chat Zoom ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini untuk acuan. Oh ini saya kirim ke sini. Bisa juga nanti saya serahkan juga ke Mbak Desti. Jadi Mbak Desti ini sangat membantu saya untuk teknis dan administrasi kelas ya. Nanti saya serahkan juga ke Mbak Desti kok. Kalau mungkin di sini nggak bisa, nanti biar Mbak Desti akan follow up dengan membagikan di Google Classroom ya Mbak Desti ya? Iya Pak, di learning. Oke, ya wis oke. Ini kalau gitu memang saya jelaskan aja kali ini di sini ya. Yes. Baik, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas responnya. Semoga ke depan kita bisa lebih diskusi lebih banyak lagi. Saya senang banget malam ini. Tapi saya harap tidak membuat kita puas dengan proses KPM kita malam ini ya. Semoga ke depan bisa lebih intens diskusinya, lebih bisa terbuka, lolos dan seterusnya ya. Saya kira itu ya teman-teman semua. Saya kembalikan ke Mbak Desti. Terima kasih atas waktunya Mbak Desti. Baik, terima kasih Pak Rifki. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas pertemuan hari ini, untuk semangat dan antusiasnya Bapak Ibu untuk pengumpulan tugas yang hari ini yang kelompok tadi sudah saya kasihkan link di learning, dan untuk pengumpulannya individu ya Bapak Ibu.
Oke. Dan untuk tugas individu yang tadi untuk take home nanti saya kasihkan di learning juga, nanti saya kabari kalau sudah saya masukkan. Baik, terima kasih Pak Rifki untuk pertemuan malam hari ini. Semoga materinya hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu atas antusias dan semangatnya malam hari ini. Baik, jangan lupa mengisi review perkuliahan malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih Pak banyak. Rifki dan Terima kasih, Pak Rifki. Mbak Terima kasih, Desi. teman-teman. Oke, Izin, sama-sama. Pak Desi.